Yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebab kita hidup di dunia ini tidak lepas dari orang tua dan guru. Orang tua yang melahirkan kita, guru yang membimbing kita dan memberi pengetahuan kepada kita. Jadi ini pembahasan yang kedua. Untuk yang ketiga adalah menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah ini lebih-lebih pada era saat ini, pada era global, pada era teknologi, pergaulan bebas, perbuatan keji seakan-akan sudah menjadi konsumsi publik setiap hari. Kalau kalian lihat di televisi, kalian lihat di media-media, hampir setiap hari ada diberitakan tentang perbuatan-perbuatan keji. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah. Untuk yang keempat adalah toleransi umat beragama. Nah, bagaimana toleransi? Sesuai dengan yang kita nyanyikan tadi, Garuda Pancasila. Kita di Indonesia berdasarkan Garuda Pancasila, berdasarkan Pancasila, yang mana dalam Pancasila itu ada 5 sila yang kesemuanya dalam hal kaitannya beragama sangat mendukung terhadap adanya toleransi umat beragama. Dan yang keempat adalah yang kelima adalah adab orang yang berilmu pengetahuan. Bagaimana orang yang berilmu pengetahuan mempunyai adab, bagaimana orang yang berilmu pengetahuan bertingkah laku, bagaimana orang yang berilmu pengetahuan berakhlak. Ini diibaratkan kalau menurut orang-orang umum adalah diibaratkan seperti padi. Semakin berisi maka padi itu akan semakin merunduk. Orang yang berilmu pengetahuan, semakin banyak ilmu pengetahuannya, maka otomatis orang itu akan semakin beradab, orang itu akan semakin sopan, orang itu akan semakin berakhlak yang lebih baik. Nah itu anak-anak yang akan kita bahas di kelas 11 semester ganjil ini. Dan mudah-mudahan kondisi ini, kondisi daring, kondisi virtual seperti ini yang disebabkan oleh makhluk Allah yang lain, yaitu Corona, katanya COVID-19, mudah-mudahan segera berlalu, segera berakhir sehingga kita bisa langsung bertatap muka di kelas. Saya yakin kalian sudah rindu, sudah kangen ingin kegiatan belajar mengajar ini ada di kelas. Ya Banda? Nah, pasti saya juga. Saya sudah agak bosan di rumah, sehingga kegiatan ini lebih banyak menyita dibandingkan dengan di kelas. Jadi itu pembelajaran yang akan kita bahas di semester ganjil ini, dan mudah-mudahan pembelajaran ini tetap bermanfaat bagi kita. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, bagaimana tentang kegiatan di kelas 11 ini? Nah, saya informasikan sedikit bahwasanya untuk KKM, kalau kelas 10 kemarin KKM kalian adalah 75, sedangkan untuk kelas 11 ini KKM kalian adalah 77. Jadi usahakan belajar kalian lebih giat. Kalian harus lebih giat dibandingkan dengan kelas 10 kemarin. Kalian sudah punya adik, sudah punya adik lagi, kalian sudah menjadi kakak. Oleh karena itu kakak harus memberi contoh yang baik kepada adik-adiknya. Seorang kakak harus memberikan contoh, memberikan tauladan, memberikan contoh akhlak yang baik kepada adik-adiknya. Jadi itu harapan Pak Wasi. Untuk itu saya tidak usah perkenalan karena kita sudah pernah berjumpa di kelas 10 dalam materi Quran hadis yang sama, di kelas IPA, dan di IPS-nya kebetulan SKI pada kelas 10. Untuk saat ini IPA dan IPS alhamdulillah
saya akan mengampu Quran hadis secara keseluruhan di kelas 11. Nah, itu anak-anak untuk pengantar sementara. Nah, untuk hakikat penciptaan manusia itu ada pada beberapa surat. Dalam materi ini diantaranya surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Hijr, diantaranya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Itu diantara hakikat penciptaan manusia. Kemudian diantaranya juga tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tuh, silakan kalian buka bukunya, buku elektroniknya yang sudah saya kirim kemarin, yang sudah dikirim ke wali kelas masing-masing dan oleh wali kelas sudah dikirim ke kalian. Itu silakan kalian baca, dan mungkin nanti akan saya jadikan tugas untuk, ya mudah-mudahan dikaruniai rezeki oleh Allah berupa hafalan ayat-ayat Al-Quran, baik mengenai hakikat penciptaan manusia, toleransi, kemudian hormat dan patuh kepada orang dan guru, kemudian menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji, serta adab orang yang berilmu. Itu nanti akan dijadikan tugas sebagai tugas hafalan bagi kalian per individu. Nah, itu dulu pengantar dari saya untuk kegiatan pembelajaran di pertama ini. Jadi sudah ada beberapa hal yang saya sampaikan, diantaranya adalah tentang materi-materi pokok yang akan kita bahas bersama. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan ucapan doa, alhamdulillahirabbil alamin, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.